Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kesehatan, kesempatan hidup kepada diri kita, terkhusus nikmat iman Islam yang Allah masih tumbuh kembangkan dalam jiwa-jiwa kita, sehingga dengan hal yang demikian membuat kita bisa bersama-sama kumpul, duduk, bermajelis yang dengan keridhaan dan rahmat Allah dijadikan sebagai taman surga, yang secara tidak langsung kita telah membentangkan sejadah kebaikan bagi diri kita dan membangun jembatan-jembatan kebaikan untuk mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah dan terus menjalankan aktivitas yang sifatnya sedang kita jalankan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Pada pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan kembali mengangkat satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu terkait dengan perintah Allah dan Rasulnya kepada kita untuk menjaga lisan kita. Allah melarang kita dari ucapan dan perbuatan yang tidak diketahui ilmunya, karena setiap perbuatan ataupun ucapan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui sesuatu itu, yang kamu tidak mempunyai ilmu terhadap sesuatu itu, karena pendengaran, penglihatan, hati nurani kita semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni jangan kamu katakan apa yang tidak kamu ketahui. Dalam hadis ini juga disebutkan bahwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Qultu ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul muslim afdal? Muslim mana yang dianggap engkau paling mulia, paling utama menurut penilaianmu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, menyampaikan jawaban kepadanya dengan mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang muslim yang dia itu memberikan keselamatan kepada orang lain karena tidak menggunakan lisannya dengan hal yang tidak bermanfaat dan tidak menggunakan tangannya dengan hal yang tidak bermanfaat pula. Artinya, orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya, maka inilah seutama-utama manusia yang mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selain hal yang demikian, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada min bainal masyriq wal maghrib. Jadi sesungguhnya
ada seseorang hamba Allah yang nantinya itu dia dilemparkan ke dalam neraka, yang neraka itu jauh antara timur dan barat. Asbab apa? Lisannya tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Dia tidak mempergunakan lisan dengan sebaik mungkin. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Sufyan bin Abdullah meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menasihatinya dengan kata, "Qul amantu billah summa istaqim." Katakanlah kamu beriman kepada Allah, katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomah terhadap perkataan itu. Ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Ya, dia katakan, wahai Rasulullah, aku bertanya lagi, apa yang paling Anda takuti dariku? Fa'ahadha bilisani nafsihi thumma qala hadha. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaannya dengan mengatakan, yang paling aku takuti dari dirimu adalah bila engkau tidak menggunakan lisanmu secara baik ketika berbicara kepada sesamamu. Memegang lidahnya seraya menjawab, Jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain Sufyan bin Abdullah, Uqbah bin Amr juga pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kunci keselamatan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ya Rasulullah. Maka si Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Rasul dengan kalimat, ya Rasulullah, man najatu? Qala amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atika. Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Beliau menjawab, jagalah lisanmu, hendaknya rumahmu membuatmu lapang, dan menangislah lantaran dosa-dosamu. Menjaga lisan, saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari terjerumus ke dalam hal-hal yang haram dan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, mengandung kebaikan yang besar dan keselamatan mewarnai dirinya baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Karena itulah Rasulullah SAW memotivasi kita untuk menjaga lisan kita dan memberi petunjuk kepada kita bahwa menjaga lisan merupakan jalan terbesar untuk menuju keselamatan. Dari penjelasan ini dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, kesempurnaan Islam seseorang itu ditandai dengan menahan lisannya dari menyakiti kaum muslimin. Yang kedua, menjaga lisan merupakan sebab keselamatan, maka harus dijaga. Yang ketiga, seseorang ada kalanya masuk ke dalam neraka dikarenakan perkataan yang tidak ia perhatikan dengan baik. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang baik dan menghindarkan lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk, sehingga kita tetap selalu senantiasa berkata yang kata-kata itu keluar dari lisan kita memiliki makna dan kemanfaatan yang besar kepada orang banyak. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.